Arianisme mengajarkan bahwa Allah Tritunggal itu memang diakuinya. Dikatakan oleh Arian bahwa Allah Putra derajatnya lebih rendah daripada Allah Bapa. Padahal kalau kita membaca Injil Yohanes bab 1, di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah Sabda, dan Sabda itu selalu bersama-sama dengan Allah, dan Sabda itu sendiri adalah Allah, tapi kini menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Injil Yohanes mengajarkan kesamaan hakikat antara Bapa dan Putra, walaupun cara hadirnya berbeda. Allah Putra memakai kehadirannya dengan cara hadir secara manusiawi, sedangkan Allah Bapa tidak demikian. Oleh karena itu, Ambrosius menentang ajaran Arianisme itu dan meluruskannya, membelanya mati-matian ajaran gereja sesuai dengan apa yang ditulis oleh penginjil Yohanes. Berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu besertamu. Saudara-saudari sekalian, hari ini gereja merayakan atau memperingati Santo Ambrosius. Ia seorang uskup dan pujangga gereja. Ia banyak meluruskan ajaran gereja, seperti ia menentang ajaran Arianisme. Menjadi amat penting bagi gereja adalah bahwa gereja mengajarkan kebenaran seperti diajarkan oleh Injil. Maka ajaran yang bertentangan dengan Injil dianggap sebagai penyesatan. Mari kita merenungkan bagaimana kita pun di dalam kehidupan berupaya supaya apa yang tertera di dalam Injil itulah yang kita ikuti. Ajaran yang Yesus ajarkan itulah yang harus kita taati. Mari kita hening sejenak. Dalam Ekaristi ini kita berdoa untuk mohon pertolongan bagi mereka yang sedang berkesusahan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya penyelamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Saudara-saudari sekalian, hari ini gereja memperingati Santo Ambrosius. Dia seorang uskup dan sekaligus pujangga gereja yang banyak menulis tentang ajaran gereja. Santo Ambrosius adalah mantan gubernur yang mewakili kekaisaran Roma di provinsi Milan. Rupanya Ambrosius sudah sejak masih menjadi gubernur itu menjadi gubernur yang hebat. Bakat kepemimpinannya lalu intelektualitasnya sangat menonjol dan menaruh perhatian yang begitu besar
terhadap orang-orang kecil, orang miskin. Ambrosius seorang uskup yang dipilih atas desakan rakyat di daerah kekuasaannya. Rakyat sudah sejak dia masih jadi gubernur sangat mencintainya. Dan ketika daerah Milan membutuhkan seorang uskup yang baru, Ambrosiuslah yang diusulkan rakyat untuk menjadi uskup. Dan pada waktu itu sekitar abad keempat, hal seperti itu masih memungkinkan. Zaman kini tidak mungkin lagi, karena uskup akan dipilih oleh paus sendiri. Maka tidak ada gunanya mengusulkan seseorang, apalagi seorang awam, untuk jadi uskup, karena memilih uskup pada zaman kini atau sesudah itu menjadi hak prerogatif dari Bapak Paus. Yang istimewa dari Ambrosius, walaupun dia belum dibaptis, tetapi cara hidupnya begitu memikat, seolah dia sudah tahu ajaran Injil dan melaksanakan ajaran Kristus itu, bahkan dikatakan lebih baik daripada orang-orang yang sudah dibaptis. Tahun 374 bulan Desember tanggal 4, melalui dukungan rakyat Milan yang gegap gempita, mengajukan dia untuk jadi uskup. Dan walaupun Katoliknya belum jadi, ia ternyata memang diperbolehkan untuk menjadi uskup. Kecerdasan otaknya yang luar biasa, di mana dia sangat fasih berbagai bahasa, diantaranya bahasa Yunani, bahasa Latin, membuat dia dengan mudah membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan sekaligus apa yang ia baca ia gunakan sebagai bahan renungan bagi seluruh umat. Ambrosius bahkan jadi pujangga gereja, penulis ajaran gereja yang hebat. Itulah karya Roh Kudus di dalam memimpin seseorang demi kemuliaan Allah. Ajaran penting dari Ambrosius adalah dia berani untuk menentang apa yang disebut ajaran Arianisme. Arianisme mengajarkan bahwa Allah Tritunggal itu memang diakuinya bahwa itu ada, tetapi dikatakan oleh Arian bahwa Allah Putra derajatnya lebih rendah daripada Allah Bapa. Padahal kalau kita membaca Injil Yohanes bab 1, justru di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah Sabda, dan Sabda itu selalu bersama-sama dengan Allah, dan Sabda itu sendiri adalah Allah, tapi kini menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Injil Yohanes mengajarkan kesamaan hakikat antara Bapa dan Putra, walaupun cara hadirnya berbeda. Allah Putra memakai kehadirannya dengan cara hadir secara manusiawi, sedangkan Allah Bapa tidak demikian. Oleh karena itu, Ambrosius menentang ajaran Arianisme itu dan meluruskannya, membelanya mati-matian ajaran gereja sesuai dengan apa yang ditulis oleh penginjil Yohanes. Saudara-saudari, mari kita pun di dalam kehidupan berupaya sekuat mungkin supaya apa yang diajarkan Injil itulah yang kita ikuti. Mari kita hening sejenak. Tuhan besertamu. Saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Mari kita pergi untuk menghayati ajaran Injil.